Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 18. Selalu merindukan istri kedua. Kap. Bara mengecup kening Echa sebelum melepas dekapannya. Mas pergi dulu, Bara mengusap pipi Echa dengan lembut sebelum dia benar-benar keluar dari kamar Echa dan pergi menghampiri istrinya yang satu lagi. Setibanya di resort yang Bara sewa untuk liburannya selama 1 minggu bersama Nola, dia langsung merebahkan dirinya di tempat tidur. Rasanya sungguh lelah karena telah menempuh perjalanan yang bukan hanya 1 atau 2 jam saja. Loh, kok tidur sih sayang? Temenin berenang dong ayo. Nola merengek manja sambil berbaring di sebelah Bara. Wanita itu mendekap tubuh kekar Bara yang begitu nyaman untuk dipeluk. Nanti dulu sayang, aku capek, sahut Bara sambil memejamkan mata. Ayo berenang bentar aja, abis itu baru tidur. Aku udah nggak sabar sayang. Ya udah, ayo ganti baju dulu. Bara mengalah pada istrinya. Dia bangkit dari pembaringannya untuk mengganti baju. Dia sadar karena tujuannya ke sana memang untuk liburan dan menyenangkan Nola. Yee, makasih sayang, Nola terlihat girang seperti anak kecil. Dia segera mengganti bajunya dengan bikini yang mengekspos hampir seluruh pemandangan. Resort yang Bara sewa memang berada di pantai. Begitu pintunya dibuka, langsung disambut hamparan pantai berpasir putih dengan air berwarna biru yang bening dan sangat indah. Biur. Bara menceburkan diri lebih dulu ke dalam air. Lalu disusul Nola yang turun perlahan melalui tangga. Nola terlihat sangat bahagia karena Bara sama sekali tak berubah kepadanya walau Bara memiliki 2 orang istri. Hal itu membuat hati Nola kembali tenang karena ketakutannya tak terbukti. Nola melingkarkan tangannya di bahu Bara, lalu mengecup sang suami. Keduanya terlihat sangat nyaman dengan kecupan mereka meski setengah badan mereka berada di dalam air. Sayang, aku menginginkannya, pinta Nola di sela kecupannya. Di sini. Bara mengangkat salah satu alisnya. Di atas saja, Nola naik lebih dulu, tapi dia membaringkan dirinya di lantai kayu. Dia menatap Bara dengan wajah manja. Posisinya juga terlihat sudah siap untuk menerima amunisi dari suaminya itu. Bara mulai mendekati istrinya. Yakin mau melakukannya di sini. Bara tak yakin, meski mereka berada di belakang resort, tapi bukan tidak mungkin jika ada yang melihat pekerjaan mereka karena jarak kamar yang satu dan yang lainnya cukup dekat meski terlihat begitu sepi. Angguk Nola. Tangan Nila mulai beraktivitas dan menjelajah ke kediaman adik junior. Apa kamu dan Echa sudah melaksanakan tugasnya? Nola menatap wajah Bara yang berada di atasnya. Belum. Ada rasa senang di hati Nola karena merasa bahwa Bara pasti tidak bisa bersama wanita lain karena selalu terbayang dirinya. Kenapa memangnya? Bara tak mungkin mengatakan jika Echa tak mau melakukannya dengan Bara. Nanti pasti Nola pasti akan mendesak Echa untuk melakukannya dengan Bara. Meski Bara sendiri sangat ingin dengan Echa dan ingin segera memiliki anak, tapi Bara tak ingin merenggut harta Echa secara paksa. Bara sadar sudah melakukan hal yang tak terpikirkan oleh Echa, dengan cara membuat Echa terbang. Tapi untuk sampai ke tahap inti, Bara harus menahannya. Masih butuh waktu, sahut Bara. Sayang, sudah aku bilang kalau anggap saja kamu sedang bersamaku. Bayangkan saja Echa adalah aku. Akan aku coba, tapi beri waktu dulu, maksud Bara dia meminta waktu untuk Echa. Bukan untuk dirinya sendiri. Entah bagaimana reaksi Nola jika dia tahu kalau Bara sudah sejak awal begitu menginginkan Echa. Sekarang, kita bersenang-senang dulu, Nola menarik tengkuk suaminya agar mendekat. Dia mengecup suaminya dengan cepat. Nola terlihat sangat menginginkan pekerjaan menyenangkan itu di ruang terbuka. Bara yang akhir-akhir ini seringkali menahan kegelisahan dalam dirinya,
tentu saja tak ingin melewatkannya. Siapa tahu dengan bersama Nola, semuanya akan terjawabkan. Bara mulai memimpin kegiatan yang dimulai oleh Nola. Dia mulai mencari titik lemah suaminya. Suara lenguhan terdengar begitu merdu dari Nola ketika Bara memulai jurus andalannya. Bikini berwarna putih yang dikenakan Nola saat ini juga sudah terawaskan. Nola kini telah tak terlindungi apapun. Bara membuka matanya tiba-tiba. Dia menatap wajah memerah milik Nola dengan jelas. Nola memintanya untuk membayangkan wajahnya ketika Bara bersama Echa. Tapi kenapa wajah Echa justru terlihat saat Bara bersama Nola? Kegelisahan yang tadi sudah berkobar dari diri Bara kini telah mulai redup dengan sendirinya. Sayang, kamu kenapa? Nola merasa ada yang aneh dari suaminya karena tiba-tiba menghentikannya. Aku sakit perut. Aku masuk dulu. Bara langsung mengunci diri di kamar mandi, meninggalkan Nola yang masih terheran-heran di lantai. Bara mengguyur dirinya di bawah shower. Berharap bisa menghilangkan bayangan Echa yang saat ini justru semakin jelas. Padahal baru 1 hari dia meninggalkan Echa, tapi rasanya sudah sangat merindukan istri keduanya itu. Bara bahkan sampai tak memiliki semangat lagi ketika bersama Nola. Dia benar-benar merasa bersalah. Ternyata memiliki 2 istri sungguh sangat berat. Membagi perasaannya untuk 2 orang wanita ternyata tak semudah yang dibayangkan Bara. Setengah jam lebih Bara berada di kamar mandi. Dia membersihkan dirinya sekaligus menyenangkan dirinya di sana. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aku sudah meminta obat dari pelayan untukmu. Nola langsung menghampiri suaminya yang baru keluar dari kamar mandi. Tidak usah. Sekarang sudah lebih baik, Bara menatap Nola yang kini telah memakai bathrobe untuk menutupi dirinya tadi. Tapi kalau nggak minum obat, nanti kamu bisa sakit perut lagi. Yang ada liburan kita batal deh. Jadi kamu lebih mementingkan liburan daripada aku yang sedang sakit perut. Ya bukan gitu, tapi kan memang ini momen liburan kita dan kita cuma 1 minggu di sini. Bara membuang nafasnya lalu berjalan menuju tempat tidur. Sekarang biarkan aku istirahat dulu, nanti aku pasti akan menemanimu. Aku janji kamu nggak akan kecewa di liburan kita ini. Ya udah deh, kalau gitu kamu istirahat aja. Aku mandi dulu. Bara langsung berbaring setelah melihat Nola masuk ke kamar mandi. Echa, apa sudah sejauh ini kamu mempengaruhi hidupku? Bara mengusap wajahnya. Sepertinya Echa memang sudah membawa pengaruh besar pada dirinya. Bara sampai terus memikirkannya padahal dia sedang menyentuh Nola, wanita yang kehadirannya jauh lebih dulu daripada Echa. Brak. Echa menutup laptopnya dengan sedikit keras. Akhirnya pekerjaan yang setumpuk telah usai juga hari ini. Waktunya dia pulang ke apartemen untuk segera mengistirahatkan dirinya. Semenjak Bara pergi 5 hari yang lalu, Echa memang memilih tidur di apartemennya. Menurut Echa, tidur tersendiri terasa lebih nyaman daripada di rumah besar itu. Echa keluar dari kantor di saat hari sudah gelap. Dia langsung menuju ke halte karena tepat di depan apartemennya terdapat halte bus jadinya Echa tak perlu repot menunggu taksi yang biasanya akan sibuk jika jam segini. Tin. Echa mengangkat kepalanya yang sedang melihat ke gawainya saat mendengar suara klakson mobil. Beberapa detik kemudian, Echa melihat pemilik mobil itu turun menghampiri Echa. Mau pulang kan? Aku antar ya. Terima kasih, tapi aku pulang sendiri aja. Dekat kok, tolak Echa dengan halus. Kamu pulang ke apartemen. Iya, Echa mengangguk. Ya udah ayo bareng aja. Pak Bara lagi pergi sama kakak kamu kan? Echa menatap orang itu dengan jengah. Dia sampai lelah menanggapi sifat keras kepalanya orang itu. Sekali lagi Echa tegaskan, apa yang Echa lakukan saat ini hanya karena dia tidak ingin menyakiti orang itu.
Evan, biarpun begitu, aku ini tetap seorang istri. Tidak pantas rasanya kalau aku malah pulang bersama pria lain di saat suamiku sendiri tidak ada di sini. Apa ini? Apa Echa baru saja mengakui Bara sebagai suaminya? Tapi suamimu sendiri sedang bersama wanita lain Dika. Mereka meninggalkan kamu berlibur dan bersenang-senang. Dia bukan wanita lain Van. Dia istri sahnya juga. Tegas Echa. Sebenarnya Echa tak tega kalau harus bicara agak keras pada Evan. Tapi mantan kekasihnya itu begitu keras kepala dan tetap saja berada di sekitarnya. Tapi Kak, busnya udah datang. Aku pulang dulu Van, Echa buru-buru naik ke bus dan meninggalkan Evan di sana. Maafkan aku Van. Aku yakin kamu bisa bahagia dengan wanita lain, Echa hanya menatap Evan dengan iba dari dalam busnya. Sesampainya di apartemen, Echa langsung merebahkan dirinya di atas ranjang tanpa berniat membersihkan dirinya terlebih dahulu. Entah kenapa rasanya begitu malas dan tak ada tenaga sama sekali. Beberapa hari ini terasa ada yang kosong pada dirinya. Tiba-tiba saja Echa seperti mengecup wangi parfum milik Bara. Tapi jika Bara ada di sana tentu tidak mungkin karena sekarang Bara masih ada di luar negeri. Atau mungkin tanpa sadar Echa telah merindukan Bara. Biar bagaimanapun, Bara adalah pria yang selalu menempel padanya selama 1 bulan ini. Cek, tidak mungkin. Bantah Echa dengan tegas. Justru aku merasa bebas karena nggak akan ada yang menggangguku lagi. Setidaknya untuk 2 hari ke depan aku masih aman. Echa mencoba meyakinkan hatinya, namun tetap saja. Masih ada yang kurang rasanya. Mata Echa mulai terpejam, mungkin terlelap sebentar akan menghilangkan rasa malasnya. Tapi, baru beberapa menit, justru bayangan wajah Bara yang sedang tersenyum licik menatap ke arahnya. Cepat-cepat Echa membuka matanya, kenapa sekarang dia mulai terbayang-bayang wajah suami yang sering kali mempermainkannya itu. Bersamaan dengan itu, ponsel Echa berbunyi. Dia hanya melirik ponsel yang ada di sampingnya itu. Benar-benar kebetulan sekali, nama Bara yang tertera di sana. Apa mungkin Bara tahu kalau Echa sedang memikirkannya? Sudah 2 kali panggilan, tapi Echa tak juga mengangkatnya. Bukan cuma hari ini saja, sejak kepergian Bara, Echa memang tidak pernah mengangkat panggilan dari suaminya itu. Echa memang sengaja karena dia memang ingin benar-benar terbebas dari Bara baik orang maupun suaranya sekalipun. Biar saja setelah ini Bara akan mengirimkannya pesan bernada ancaman dan sumpah serapah biasanya, Echa akan menanggungnya nanti ketika Bara pulang. Yang penting Echa bebas dulu saat ini. Setelah menunggu cukup lama, baru panggilan Bara benar-benar berhenti. Tak lama dari itu, sebuah pesan dari orang yang sama, ikut masuk ke nomor Echa. Tapi Echa tetap tak peduli. Dia justru tertawa melihat isi pesan itu walau hanya sekilas. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, di tempat yang waktunya berbeda sekitar 2 jam dari tempat Echa berada saat ini, Bara terlihat mengeram kesal. Ponselnya dia genggam dengan erat seakan ingin melemparnya ke laut. Dia begitu frustasi karena Echa tak mau mengangkat panggilan telepon darinya sama sekali. Bahkan pesan darinya juga hanya dibaca saja oleh istri mudanya itu. Padahal di sana Bara sangat ingin mendengar suara Echa, atau melihat wajah istrinya itu dari panggilan video. Tapi sayangnya Echa seperti tak peduli padanya, tidak tahukah Echa jika Bara sudah seperti orang gila karena merindukannya. Apa dia tidak merindukanku sama sekali? Bara mengacak rambutnya dengan frustasi. Liburan yang Bara lakukan di sana sungguh tidak bisa ia nikmati sama sekali. Pikirannya terus saja tertuju pada Echa di rumah. Di saat Bara tidur pun, hanya Echa yang Bara bayangkan. Bara sampai merasa bersalah pada Nola karena harus berpura-pura menikmati liburannya di depan Nola.
Bahkan Bara sering kali kembali menyelesaikan kegelisahannya di kamar mandi karena adiknya masih terus terbangun meski sudah bersama Nola. Tega sekali dia, setelah membuatku seperti ini. Dia malah seenaknya mengabaikan telepon dariku. Awas aja kamu gadis kecil, tunggu aku pulang. Bara tersenyum licik ketika membayangkan bagaimana tubuh Echa yang lemas dan tak bertenaga karena ulahnya. Sayang, Nola menghampiri Bara yang masih berada di luar. Iya kenapa? Kok di sini? Nola menghampiri suaminya. Memeluk tubuh suaminya. Ada kerjaan sedikit, sahut Bara berbohong. Tapi, aku rasa kamu agak aneh deh. Kamu mikirin apa sih? Mikirin Echa ya? Bara yang langsung memalingkan wajahnya membuat Nola tersenyum kecut. Dia tahu kalau tebakannya benar. Enggak, apanya yang aneh sih? Pikiran kamu aja kali, bantah Bara. Dia membalas dekapan istrinya serta mengecup pucuk kepala wanita berambut agak kecoklatan itu. Kamu yakin kalau nggak ada rasa sama sekali sama Echa? Nola menatap Bara dengan intens. Kamu mulai ragu. Bara balas bertanya. Bukan ragu, tapi sepertinya kalian semakin dekat, Nola merasa tak rela. Gimana nggak dekat? Dia sekretarisku dan juga istriku. Sudah yuk masuk, aku lelah. Nola tercengang saat ini. Padahal Nola ada di sampingnya kenapa Bara justru meninggalkannya sendirian untuk masuk ke dalam kamar alih-alih untuk merangkulnya dan mengajaknya masuk bersama. Kamu mulai aneh sayang. Jangan-jangan kamu mulai menyukai Echa. Gumam Nola sambil menatap Bara yang kini sudah berbaring tengkurap di tempat tidur. Bersambung.